Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis varian. Adapun anggota kami yang pertama, Nur Maulina Fatima, Agus Mies, Muhammad Abdul Kabani, dan Prasetya R. Painbonan. Langsung saya akan membacakan analisis varians. Analisis varians adalah suatu metode analisis statistika dan termasuk di dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis varians. Analisis varians menggantungkan diri pada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Yang pertama, data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Snedeker. 2. Varians atau ragamnya homogen dikenal sebagai homoskedastisitas karena hanya digunakan satu penduga estimate untuk varians dalam contoh. 3. Masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Prasetyo. Contoh soal analisis varian untuk satu arah. Sebuah perusahaan handphone merek iPhone ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penjualan handphone iPhone di 3 daerah, yaitu Nabire, Maros, dan Makassar selama penjualan tahun 2019. Adapun datanya seperti ditampilkan di samping. Untuk langkah-langkah SPSS-nya adalah klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu Univariate, lalu masukkan variabel penjualan ke dependent variable, lalu masukkan kota ke dalam fixed factor, klik option, pilih homogeneity test dan descriptive statistics. Klik plot, masukkan variabel kota ke dalam kolom horizontal axis dan klik add. Lalu klik continue. Klik post hold dan masukkan variabel kota ke dalam post hold. Dan pilih LSD. Lalu klik OK. Dan hasilnya diperoleh adalah sebagai tabel yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Tabel between subject factor menerangkan jumlah sampel data tiap kelompok. Tabel deskripsi statistik menggambarkan rata-rata dan simpangan deviasi hasil penjualan minimum dari 3 kota di mana kota Makassar mempunyai hasil penjualan tertinggi dibandingkan kota lainnya, yaitu sekitar 126,75 ribu pix handphone dengan simpangan deviasi 5,72 pix handphone. Kota Maros memiliki rata-rata penjualan terbesar kedua setelah Makassar, yaitu 110,50 ribu pix handphone, dan kota Nabire sekitar 93,83 ribu pix handphone. Asumsi dalam analisis varians dalam homogenitas varians antar kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil statistika uji Revenge, di mana hipotesisnya adalah H0 sama dengan variansi data penjualan merek iPhone antara ketiga daerah adalah homogen. H1 sama dengan varians data penjualan handphone merek iPhone antara ketiga daerah adalah heterogen.
Oleh karena nilai p-value uji Levens menunjukkan nilai sebesar 0,010 atau lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terima hipotesis nol. Hal tersebut berarti bahwa variasi data penjualan minuman antara ketiga daerah adalah homogen. Setelah asumsi analisis varian terpenuhi atau homogenitas varians, maka dapat dilakukan pengujian perbandingan rata-rata penjualan minuman antara ketiga daerah di mana hipotesisnya adalah A0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 atau rata-rata penjualan handphone merek iPhone antara ketiga daerah tidak berbeda signifikan. H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan P3 atau rata-rata penjualan handphone merek iPhone antara ketiga daerah berbeda signifikan. Untuk memperjelas perbandingan rata-rata penjualan handphone merek iPhone, dapat ditambahkan plot estimated marginal means of total penjualan handphone di mana rata-rata penjualan handphone iPhone di Kota Makassar memiliki rata-rata penjualan handphone iPhone tertinggi. Karena nilai statistik uji F signifikan pada alfa 5%, selanjutnya kita dapat melakukan uji perbandingan lanjutan antara dua kelompok data yang disebut post hoc multiple comparison test. Dari hasil output SPSS diketahui bahwa perbedaan rata-rata penjualan handphone antara Kota Makassar dan Nabire adalah 32,91 ribu peak handphone dalam rentang 95% yang terletak antara 24,96 sampai 40,87 ribu peak handphone dan signifikan pada alfa 5%. Perbedaan rata-rata penjualan handphone antara Kota Makassar dan Maros signifikan pada alfa 5%. Karena nilai p-value pada kolom sigma menunjukkan nilai sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05, besarnya perbedaan penjualan adalah 16,25 ribu peak handphone dalam rentang 95% yang terletak antara 8,29 sampai 24,20 ribu peak handphone. Begitupun dengan perbedaan penjualan antara Kota Maros dan Nabire yang signifikan pada alfa 5%. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nur. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal analisis variansi dua arah. Sebuah perusahaan handphone merek iPhone ingin mengetahui apakah terdapat jumlah pengeluaran nilai nominal berbelanja dalam sebulan antara faktor jenis, kelamin, dan tipe berbelanja. Untuk tipe berbelanja, pelanggan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pembelian handphone dalam 1 minggu dengan tipe iPhone yang berbeda-beda, sekali seminggu dengan membeli handphone dengan tipe iPhone yang sama, dan sering berbelanja handphone iPhone saat ada diskon. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS-nya. Klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Masukkan jumlah pengeluaran ke dalam variabel. Masukkan variabel jenis kelamin dan tipe berbelanja ke kolom fixed vector. Klik option, pilih homogeneity test, dan descriptive statistik. Klik IM mains, blok overall, jenis kelamin, tipe berbelanja, dan pindahkan ke kolom display main 4. Klik continue, klik OK. Baiklah, ini hasil output SPSS variansi dua arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Agusni. Baik. Tabel weight one subject faktor menjelaskan tentang banyaknya responden per kategori jenis kelamin dan tipe belanja. Tabel deskripsi statistik menggambarkan rata-rata dan simpanan divisi jumlah pengeluaran belanja per bulan berdasarkan kategori jenis kelamin dan tipe belanja.
Untuk kategori wanita dengan tipe belanja sekali seminggu dengan tipe yang sama, memiliki rata-rata pengeluaran yang lebih besar dibandingkan kategori wanita dengan tipe belanja lainnya, yaitu sebesar 215 juta PIX. Sementara itu, untuk kategori pria dengan tipe belanja satu minggu dengan tipe yang berbeda-beda mempunyai rata-rata pengeluaran terbesar, yaitu 208 juta PIX. Dari tabel Levenstaks, nilai p-value sebesar 0,61 atau lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya asumsi homogenitas varian yang merupakan asumsi dalam analisis varian terpenuhi. Hal tersebut berarti tidak ada perbedaan varian yang signifikan di antara kelompok data. Tabel Thanks of Back-to-End Subject Effects merupakan tabel utama yang mempresentasikan hasil hipotesis yang diajukan oleh manajer pemasaran. Dari tabel tersebut diketahui nilai p-value untuk kategori jenis kelamin sebesar 0,112 atau lebih kecil dari 0,5. Maka kesimpulan tidak dapat terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai pengeluaran antara pria dengan wanita ketika belanja. Begitu juga kategori tipe berbelanja diperoleh nilai uji F sebesar 2.575 dan signifikan pada alfa 5%. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran di antara ketiga tipe berbelanja pengunjung. Untuk melihat apakah ada perbedaan pengeluaran pengunjung dari faktor interaksi jenis kelamin dengan tipe belanja, maka kita dapat melihat dari nilai p-value yang dihasilkan dari tabel di atas. Diketahui nilai p-value untuk genre tipe sebesar 0,37 atau lebih kecil dari 0,5, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan faktor interaksi kategori jenis kelamin dengan tipe belanja. Sekian. Oke, itulah tadi persentase dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.